Di bulan Maulid, di mana-mana umat Islam hampir setiap malam mereka merayakan, memperingati dan mengulang-ulang terus kisah-kisah, sifat-sifat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa para ulama mengajarkan kita untuk terus baca Maulid Nabi? Bahkan di dalam Maulid Ad-Daibai dikatakan, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Andai kata setiap hari kita mengadakan Maulid Nabi, maka itu sudah menjadi suatu keharusan. Sudah sepantasnya kita sebagai umat untuk terus mengulang-ulang, menyebut-nyebut dan terus mengenang daripada sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa sih harus bikin maulid terus? Kenapa sih harus dibaca itu lagi yang dibaca? Sampai kita kadang-kadang hafal maulid-maulid yang biasa dibaca oleh umat Islam. Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam maulidnya Ad-Dhiya'ul Lami', di situ ada satu bait yang menjelaskan, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubir rana. Demi Allah, ulang terus sifat-sifat Nabi Muhammad. Terus jangan berhenti, sebut sesering mungkin. Karrir dzikra wasfi Muhammadin. Diulang terus sifat-sifat Nabi Muhammad. Kenapa? Kaima tuziha 'anil qulubir rana, supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita ini dilunturkan oleh Allah dengan sebab sifat-sifat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu hikmah, salah satu khasiat, salah satu manfaat lisan kita mengulang-ulang sifat Nabi, dan itu jangan pernah bosan kita lakukan. Salah satu hikmahnya adalah karena itu akan melunturkan, merontokkan penyakit hati yang ada di dalam hati ini. Hati kalau sudah kena penyakit, hadirin sekalian, repot. Saya tanya sama hadirin dan hadirat, kira-kira ayam goreng rasanya enak apa enggak? Enak. Opor ayam enak apa enggak? Sop sama sate enak apa enggak? Enak. Lagi belum makan ya. Belum makan ditanya gituan, pasti enak. Itu makanan-makanan enak. Tapi coba kita bawa makanan itu, sop, sate, opor, kita bawa ke ruang ICU. Di ruang ICU itu udah mulai banyak orang yang nggak sadar, kadang-kadang sadar, banyak kabel di tubuhnya. Ya, banyak kabel di tubuhnya. Ada komputer, layar di sebelahnya. Tut, tut, udah begitu tuh. Tut, bunyinya begitu bunyinya. Udah cengap-cengapan. Kalau orang Jakarta bilang cengap-cengapan. Udah begitu. Bawain sate sama sop, bawain opor ayam, ayam goreng, bawa buat dia. Pak, Mas, silahkan dimakan ini makanan. Kira-kira enak apa enggak buat dia? Ini makanan lezat semua, masih ngebul, masih anget. Fresh from the oven, kalau kata orang Bekasi bilang. Apa fresh from the oven? Baru keluar dari oven, masih anget, masih enak. Paksain, suapin makan, enak gak? Hambar, gak enak. Ini makanan enak pak, gak enak, gak nafsu, bawa pulang, kasih buat yang nunggu aja. Begitu. Kenapa makanan enak? Dia katakan tidak enak, kenapa? Kenapa? Sakit. Kalau orang sakit kira-kira makan enak gak? Gak enak. Begitu juga sholat, zikir, baca Quran, i'tikaf di masjid, menghafal pelajaran, ketemu ulama, itu semua ibadah-ibadah yang nikmat, yang lezat,
itu makanan-makanan hati. Nikmat rasanya buat orang yang ruh dan hatinya sehat. Tapi kalau ruh dan hatinya sakit, apalagi udah payah, ngaji nggak enak, sholat nggak enak, zikir nggak enak. Kenapa? Semua itu yang enak dia akan rasakan hambar. Kenapa hambar? Karena hatinya sudah mulai sakit. Karena hatinya sudah mulai banyak penyakit. Jadi kalau kita merasakan ibadah tidak enak, ibadah tidak nyaman, zikir sudah tidak nyaman lagi, itu tanda-tanda ini ruh kita ada penyakitnya ini. Hati kita ada penyakitnya. Allah berfirman di Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Di hati mereka ada ron, ada noda, penghalang, karat. Makanu yaksibun, karena perbuatan-perbuatan bahaya. Apa sebabnya kalau sudah begitu? Apa jadinya? Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Akhirnya jadi hijab antara kita sama Allah. Sholat nggak enak, sholawat nggak enak, ini semua nggak enak, nggak enak. Begitulah kalau hati sudah sakit, sama seperti badan sakit, makan tidak enak. Bagaimana cara mengobati kotoran hati ini? Banyak, tapi yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling instan, khususnya di zaman sekarang. Orang sekarang susah buat obat yang tinggi-tinggi. Yang paling mudah apa? Billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin. Ulang terus, disebut terus sifat-sifat Nabi Muhammad dengan pembacaan maulid, dengan pembacaan burdah. Insya Allah dengan demikian ini penyakit-penyakit hati lama-lama akan bersih, akan rontok, akan luntur. Amin ya Rabbal. Terus sebut Nabi Muhammad, sebut terus.